Kosakata kedua ini adalah kosakata yang sangat berkaitan dengan anak kecil yang suka ngambek. Jadi anak kecil yang manja, terus sukanya itu dipuji-puji, disanjung-sanjung, begitu ya. Jadi kalau anak ini tidak dipuji, wah dia ngamuk-ngamuk itu, marah-marah itu nanti. Kok aku nggak dipuji? Puji dong. Kalau nggak dipuji, gue nangis nih. Kalau gue nggak dipuji, ntar gue katain iri loh, gitu. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang beberapa kosakata, mari kita bacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Malaysia dong. Dari warganet sebelah. Lucunya channel ini. Sampai ke Kamus Malaysia pun nak dibahas. Konon macam nak jadi pahlawan bahasa Indonesia, tapi menampakkan iri hati terhadap Malaysia. Saya nggak iri hati terhadap Malaysia. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda khususnya bahwa di dalam kamus Anda terdapat banyak kosakata pinjaman dari Indonesia dan seluruh elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada di Indonesia. Bahkan di dalam kamus Anda itu ada juga bahasa Jawa, bahasa yang kalian sebutkan itu sebagai hama. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk melihat konsistensi bagaimana kalian bersikap. Jika kalian mengatakan Jawa itu hama, maka kosakata pungutan yang ada di kamus Anda itu juga sebagai hama. Berarti kamus Anda itu juga menjadi hama. Apakah deduksi saya itu dinyatakan sebagai fitnah? Tidak, itu tidak fitnah. Karena memang tertera jelas-jelas di dalam kamus Anda terdapat kosakata bahasa Jawa. Dan itu banyak sekali kosakata bahasa Jawa di dalam kamus Anda. Jadi kalau Anda tetap mengatakan Jawa itu hama, maka secara langsung Anda juga sedang mengatakan kamus Anda itu hama. Anda tidak suka dengan fakta ini, Anda harus mencerna fakta ini, dan Anda harus bisa mengunyah fakta ini. Kemudian dari Nurbuat, warganet Indonesia, sebagai bangsa pejuang, Indonesia semakin dewasa dan kuat. Hinaan Melayusia sudah makanan sehari-hari. Kita tak perlu tanggapi secara emosi, senyum saja. Dan terus kerja ikhlas. Dan buktikan kita unggul, kaya, dan tidak perlu tetangga yang curang, kuno, dan feodal. Tapi itu harus ditanggapi, Mas. Karena kalau tidak ditanggapi, mereka semakin ngelunjak. Dan cara kita menanggapi mereka itu tidak bisa didiamkan. Karena mereka bukanlah manusia yang mempunyai akal yang waras. Karena kalau orang yang mempunyai akal yang waras itu mempunyai rasa malu. Tapi mereka ini, saya tidak menyebutkan semua tentunya, mereka ini tidak mempunyai rasa malu. Ketika semua fakta di dalam kamusnya saya tunjukkan, mereka justru mengatakan saya itu sedang menyebarkan hoax, sedang menyebarkan fitnah. Jadi, diperlukan pendekatan yang tidak normal untuk menghadapi orang yang tidak normal. Ngerti kan maksud saya? Dari warganet sebelah. Channel jadi kanal. Dia menertawakan itu. Jawa Indonesia dari A sampai Z tak ada satu huruf pun yang betul sebutannya. Dan kosakata Jawa itu ada di dalam kamusmu. Kamu ingin mengatakan bahwa kosakata yang ada di kamusmu, kosakata bahasa Jawa itu tidak betul? Makanya saya sarankan sebelum Anda membuka mulut, tolong baca baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. Ya? Dari warganet Indonesia, kebayang nggak kalau bahasa Indonesia yang ada di kamus Malaides disita atau dihapus? Wah, bisa nipis itu kamusnya. Paling nggak yang singkatan-singkatan yang saya obrolin di dalam video saya sebelumnya, di mana ada apa? Pelni, DPR, BPS, dan semua singkatan-singkatan itu, kalau itu semua dihilangkan, sudah berapa itu entry kosakata yang hilang di dalam kamus mereka? Wah, itu bisa bahaya itu. Jadi bisa tidak sama nanti jumlah kosakatanya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Dari warganet Indonesia, saking ngebetnya kamusnya punya banyak kosakata sampai nama-nama lembaga Indonesia aja mereka masukkan ke kamus mereka. Betul. Teman-teman bisa melihat sendiri di dalam video saya sebelumnya. Untuk apa kamu masukkan kosakata atau singkatan PELNI, DPR? Kalian nggak mengenal kosakata itu, kalian tidak menggunakan kosakata itu. Hipotesa saya, itu satu-satunya alasan adalah karena untuk menambah entry kosakata yang ada di kamus mereka. Itu saja. Ini dari warganet sebelah. Saya nggak tahu dia apakah bisa berbahasa Malaysia dengan baik atau tidak, tapi sepertinya tidak. Karena apa? Mari kita baca baik-baik. Kamus Melayu definasi banyak, sila selek perkataan yang betul, bukan apa yang keluar. Belajar dan selidik dulu, jangan simply text what appeared on your Google. Pertama, ini bukan dari Google. Anda menuliskan fakta ini udah salah. Yang kedua, tidak ada kosakata divinasi di dalam bahasa Anda. Ini jelas-jelas menunjukkan Anda tidak menguasai bahasa Anda. Sehingga Anda harus menggunakan bahasa rojak. Anda bangga dengan itu? Ya, mungkin Anda bangga karena Anda berpikir bahwa bahasa Inggris itu tingkatnya tuh lebih tinggi dibandingkan bahasa Anda. Begitu kan ya? Oleh karena itu Anda menuliskannya rojak gitu. Sila select. Apakah Anda tidak mempunyai kosakata pilih? Atau Anda lupa? Karena udah terlalu banyak berbahasa Inggris. Begitu ya. Kemudian, simply text what appeared on your Google. Anda tidak mempunyai kosakata itu di dalam bahasa Anda? Berbicara tentang definasi, definasi, saya ingin menunjukkan satu video pendek. Dan teman-teman bisa melihat sendiri bahwa kosakata ini diucapkan oleh anggota parlemen Malaysia. Dan kosakata definasi atau divinasi ini itu tidak ada di dalam kamus mereka. Namun, itu diucapkan oleh anggota parlemen mereka yang seharusnya mereka lebih bisa menguasai bahasa kebangsaan mereka. Karena mereka wakil rakyat. Khazanah budaya kita seperti Mak Yong, Boria, Gamelan, Mek Mulung bukan sekadar bentuk seni. Mereka adalah naratif hidup nenek moyang kita. Jadi adakah kita benar-benar melakukan cukup untuk memelihara dan mempromosikan khazanah ini? Bagaimana kita memanfaatkan modal budaya kaya kita bukan sahaja untuk memelihara tetapi untuk mempromosikan dan juga meraih manfaat daripada warisan kita? Datuk Pengerusi, tekstil indah, songket dan batik. Kedua-dua ini bukan sekadar kain. Ia adalah kanvas yang menggambarkan kehalusan seni, sejarah dan jiwa Malaysia, melambangkan kepelbagaian dan juga kreativiti yang mendefinisikan kita sebagai sebuah negara. Yang mendefinisikan kita sebagai sebuah negara. Ini komentar dari warganet Indonesia. Sebaiknya Prudential dan Departemen Kesehatan Malaya segera melakukan survei ulang. Ada berapa banyak warga di sana yang mengidap gangguan jiwa, terutama kaum Melayu Semenanjung. Ini dipicu mungkin karena terlalu banyak komentar-komentar yang di luar Nurul. Gitu. Warganet Malaysia pasti bingung, kok di luar Nurul? Pasti bingung, biarin aja. Kemudian dari warganet sebelah, Jawa Hama. Ya, Jawa Hama. Di dalam kamusmu itu ada banyak kosakata bahasa Jawa. Berarti kamusmu itu Hama, gitu kan ya? Kemudian dari warganet Indonesia, sekarang sudah berubah. Awalnya 1 dari 3, sekarang 2,5 dari 3. 2,5 itu maksudnya yang mana? Yang setengah ke atas atau setengah ke bawah? Kemudian saya juga membaca satu komentar dari warganet sebelah. Menurut saya komentarnya ini ajaib, nggak melihat diri sendiri, dan komentarnya itu jadi kayak gini nih, lu menembak kaki lu sendiri gitu loh. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia menuliskan bahwa saya tidak ingin komentar bodoh itu dan orang bodoh itu menjadi terkenal. Yang dia tulis itu adalah seperti ini, bahwa Pulau Jawa itu tempat berkumpul manusia terkutuk. Kenapa saya katakan bahwa komentar kayak gini, ini sama aja komentar orang yang menembak kakinya sendiri. Mari kita lihat video pendek berikut ini. Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Ia terdiri daripada 9 lapis pentas besar dengan 6 yang bawah berbentuk 4 segi dan yang 3 yang di atas berbentuk bundar. Di puncak dan di tengah-tengahnya mandala terdiri sebuah stupa besar yang menyerupai loceng. Ingat, ini di Pulau Jawa. Ini di Pulau Jawa. Kalau mereka klaim Candi Borobudur yang ada di Pulau Jawa itu sebagai budaya mereka,
Dan kalau kita melihat komentar warganet sebelah ini yang mengatakan Pulau Jawa tempat berkumpul manusia terkutuk, artinya mereka juga ingin mengklaim hasil budaya terkutuk itu. Berarti mereka juga manusia terkutuk dong. Makanya saya mengatakan bahwa mereka nggak punya logika sih. Cara berpikir mereka itu memang sangat menakjubkan, dan seperti yang dikatakan oleh Bang Win mungkin teman-teman mengikuti kanalnya Bang Win Wanur, sampai keledai aja minder dengan kebodohan mereka gitu. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang kosakata. Kosakata pertama itu adalah delap. Delap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai definisi api dan asap yang keluar dari mulut senapan pada saat ditembakkan. Delap juga mempunyai definisi suka meminta sesuatu kepada orang lain tanpa mempunyai rasa malu. Dan itu dituliskan sebagai arkais. Artinya apa? Kosakata dengan pengertian sebagai suka meminta sesuatu kepada orang lain tanpa mempunyai rasa malu itu sudah jarang dimengerti oleh rakyat Indonesia. Namun kosakata delap itu masih digunakan dengan maksud api dan asap yang keluar dari mulut senapan pada saat ditembakkan. Apakah ada kosakata delap di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Masa enggak ada? Tertulis sebagai pungutan bahasa. Coba saya korek dulu telinga saya. Bahasa Jawa. Bahasa yang dikatain hama oleh warganet Malaysia itu. Berarti kosakata hama itu ada di dalam kamus mereka. Didefinisikan sebagai tidak tahu malu. Tidak tahu malu, apakah maksudnya misalkan kalau orang yang tampil di luar, seseorang yang tampil di atas pentas, nggak bisa main gitar, tapi main gitarnya ngawur-ngawur begitu, kemudian orang mengatakan tidak tahu malu. Kenapa dia tidak tahu malu? Karena dia tidak mengerti bermain gitar dan menyanyi, tapi dengan PD-nya, dengan percaya dirinya tampil di atas pentas. Jadi itu disebut tidak tahu malu. Tidak tahu malu karena apa? Karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk bermain gitar atau menyanyi. Definisi kosakata delap di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini, itu menganggap bahwa semua orang, bahwa semua tindakan itu dianggap tidak tahu malu. Tidak ada pengkhususan seperti yang dituliskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana delap itu suka meminta sesuatu kepada orang lain tanpa rasa malu. Jadi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delap itu mempunyai definisi yang sangat khusus. Suka meminta sesuatu kepada orang lain tanpa rasa malu. Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia hanya dituliskan tidak tahu malu. Pertanyaannya sederhana saja. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia dituliskan delap itu arkais. Seperti kita tahu, arkais itu adalah kosakata yang definisinya itu sudah jarang diketahui oleh orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah dulu memang pernah digunakan secara luas kosakata delap ini? Dan sekarang rakyat Malaysia sudah tidak mengetahui definisi kosakata delap ini. Silahkan dijawab di kolom komentar kepada warganet Malaysia, apakah Anda dulu pernah mendengar sehari-hari kosakata delap dengan maksud tidak tahu malu? Tuliskan di kolom komentar ya. Itu bahasa Jawa loh itu. Jawa yang lu kata-katain hama. Kosakata kedua ini adalah kosakata yang sangat berkaitan dengan anak kecil yang suka ngambek. Jadi anak kecil yang manja, terus sukanya itu dipuji-puji, disanjung-sanjung, begitu ya. Begitu dia tidak dipuji, udah tantrum itu, ngamuk-ngamuk, begitu kan ya. Kosakata itu adalah kolokan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai manja sekali, senang disanjung, dipuji-puji, dan sebagainya. Jadi kalau anak ini tidak dipuji, wah dia ngamuk-ngamuk itu, marah-marah itu nanti. Kok aku nggak dipuji? Puji dong. Kalau nggak dipuji, gue nangis nih. Kalau gue nggak dipuji, ntar gue katain iri loh, gitu. Apakah ada kosakata kolokan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Masa nggak ada?
dituliskan dengan sangat jelas dan nyata. Itu kosakata pungutan bahasa. Ntar gue korek dulu telinga gue. Korek telinga gue. Bahasa Jawa. Bahasa yang lu katain hama itu. Ayo teruskan kepada warganet Malaysia. Tuliskan bahwa Jawa itu hama. Itu justru menambah semangat saya untuk memperlihatkan kepada Anda betapa banyak kosakata Jawa di dalam kamus Anda. Teruskan ya, tuliskan terus. Jawa sama dengan hama. Tuliskan, saya tantang Anda. Didefinisikan sebagai sangat manja, suka dipuji-puji, berkenaan kanak-kanak. Yakin itu hanya berkenaan tentang kanak-kanak untuk Anda. Apakah definisi kolokan itu sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Samalah. Apakah kosakata kolokan itu digunakan di Malaysia? Enggak. Lantas kalau kosakata itu tidak digunakan di Malaysia, untuk apa kosakata itu ada di dalam kamus mereka? Untuk menambah perbendaharaan entry kosakata. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kenapa? Untuk apa Anda memasukkan kosakata Jawa yang Anda kata-katain hama itu di dalam kamus Anda? Berarti Anda tidak konsisten. Kosakata berikutnya, nebeng. Nebeng itu bisa macam-macam kan? Nebeng ketenaran orang, nebeng ketenaran Kamus Besar Bahasa Indonesia, nebeng kelengkapan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nebeng ketenaran Timnas Indonesia. Apa definisi nebeng di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ikut serta, bisa berarti dalam hal makan, naik kendaraan, dan sebagainya. Dengan tidak usah membayar. Saya nebeng ketenaran kamu, gitu. Saya nebeng ketenaran Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya nebeng ketenaran Bahasa Indonesia karena sudah diakui di UNESCO. Nah, itu nebeng. Apakah ada kosakata nebeng di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Masa nggak ada? Gile lu apa nggak ada? Didefinisikan sebagai turut makan, minum, dan lain-lain, tetapi tidak membayar. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama, tapi dengan makna yang sempit, yaitu dia hanya berbicara tentang turut makan dan minum saja. Dia tidak menyebutkan naik kendaraan. Mengapa mereka tidak mau menyebutkan naik kendaraan juga? Karena kalau menyebutkan naik kendaraan, kelihatan banget nyonteknya, gitu. Yang menarik ya teman-teman, apakah kosakata nebeng ini digunakan secara luas di Malaysia? Saya yakin tidak. Silakan tuliskan kepada warganet Malaysia, apakah Anda mengenal dan kosakata nebeng ini digunakan secara luas dan mantap di Malaysia? Saya yakin jawaban Anda, saya baru dengar ini kosakata nebeng. Itu jawaban jujur. Kalau jawaban yang tidak jujur, oh kami dulu pernah menggunakan kosakata nebeng, tapi sekarang tidak. Kalau dulu pernah digunakan, sekarang tidak, mengapa tidak dituliskan sebagai archais? Satu. Yang kedua, kosakata nebeng ini dituliskan sebagai kosakata natif. Kalau dituliskan sebagai kosakata natif, harusnya kosakata ini telah luas dan mantap penggunaannya di Malaysia. Oleh karena itu, asal-usul kosakata nebeng ini sudah dihilangkan. Karena dianggap sudah luas dan mantap penggunaannya di Malaysia. Oleh karena itu, asal-usulnya dihilangkan. Asik kan? Jika video ini bermanfaat dan informatif untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!